Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita pertama kali ibadah bersama-sama di tahun 2022 ini. Saya percaya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu bagi bangsa kita dan Dia mau kita terlibat di dalamnya. Hari-hari ini saudara, memang kita kumpulan kecil, tetapi saya percaya kita punya visi yang besar. Amin. Memang kita kumpulan kecil yang terbatas, tetapi ketika kita berjejaring bersama-sama dengan saudara yang lain, kita beri kekuatan yang besar. Amin. Untuk mendukung kerajaan Allah di Indonesia. Sudah mari kita memuji Tuhan, menyembah Dia, kita berfokus kepada Dia, bukan kepada yang lain. Mari silakan Pak Martin. Haleluya. Shalom. Shalom. Berikan tepuk tangan dulu bagi kita. Haleluya. Mari siapkan hati Tuhan. Mari siapkan hidupku. Pada hari ini kita bersama dengan yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang tahun 2021 Engkau sudah pimpin dan tolong kami Tuhan. Mengawali di tahun 2022 Tuhan, kami bawa hati kami kepadamu. Mari Engkau yang menyertai kami sepanjang tahun ini Tuhan. Apapun yang menjadi rencana, bahkan kerinduan setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, sepanjang tahun ini biarlah Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati. Jaga lindungi setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan Kau memberkati juga setiap anak-anak-Mu yang saat ini mungkin Tuhan ada bersama-sama dengan kami tapi lewat streaming Tuhan. Tuhan berkati juga mereka ya Allah, seperti Kau memberkati kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Anugerah Tuhan yang besar yang boleh kami terima, yang boleh kami nikmati sampai pagi hari ini Tuhan. Semuanya Tuhan hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Dan semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Bahkan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan pimpin sertai mereka. Bahkan mereka di tempat ini dengan damai sejahtera, sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Jadi bagian setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berkatilah Dia. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau baik dan teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur anugerah-Mu Tuhan melimpah atas setiap hidup kami. Dan kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang banyak lagi. Go. Haleluya. Tuhan. Saudara bersemangat. Amin. Saudara bersukacita. Amin. Mari saya kita bangkit berdiri semua. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Bahkan baik banget dalam hidup kita. Go. Haleluya. Kasih setia-Mu Tuhan selalu bagiku. Amin. Pada hari tetap melihat kasih-Mu, tak pernah lagi di hidupku. Kasih setia-Mu Tuhan selalu rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari. Tetap melihat kasih-Mu, tak pernah lagi di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
kita kadang-kadang lupa kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan, silakan duduk. Mari nikmati kehadiran Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah nama. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Yes. Perbuatanmu. Nyanyi haleluya.
usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Kau sangat baik Tuhan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Katakan lagi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku, di hidupku. Mari berikan tepuk tangan yang paling baik. Terima kasih. Haleluya. Oh, saya minta untuk berdiri semua. Mari nikmati kebaikan Tuhan. Sepanjang hari ini kita mau terima anugerah Tuhan yang berlimpah. Glory, glory bagimu. Amin. Mari katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku
pulihkan hidup. Tak pernah terlambat. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup. Tak pernah terlambat. Amin, haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Memang Kau tidak pernah terlambat. Bahkan sebelum kami menyadari Kau sudah bekerja. Amin. Oh Tuhan, kalau kami senang kepada kebaikan-Mu, Amin. kami tidak dapat tidak bersyukur. Bertiarap-tiarap kami berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku orang berdosa. Engkau layak menerima pujian, hormat, kemuliaan, kepercayaan, keagungan. Oh, terpujilah Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau sama-sama duduk tenang, melihat kepada firman-Mu. Apa yang Engkau sediakan bagi kami, nyatakanlah ya Tuhan. Amin. Supaya kami melihat kebaikan yang Engkau sediakan bagi kami. Amin. Di dalam nama Yesus, baik kami yang di tempat ini, baik yang online oleh Facebook maupun Instagram TV NTC, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu Amin. dalam nama Yesus. Amin. Amin. Selamat dulu saudara. Ya. Oke. Iya, saudara sebenarnya kalau nggak pakai mic cukup karena ruangannya kecil. Tes silently. Nggak usah pegangin. Iya, saudara, tahun lalu ketika kita tutup tahun, saya ibadah bersama keluarga di rumah dan memang tidak ada online sama sekali. Juga tanggal 2 kemarin kita ibadah di mobil sebalik jalan. Saya berkata saudara, dari dua ibadah itu, dua akhir tahun dan awal tahun, salah satu yang saya ingin sampaikan adalah berkenaan dengan ketika tanggal 26 Desember dan sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, Tuhan bicara tentang akulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Saya nggak mengerti sampai saya membuka Wahyu, kitab Wahyu pasal 1 ayat 8 ayat 17, lalu pasal 21, bahkan Yesaya 44 ayat 6, semua bicara tentang dia Alfa dan Omega. Kemudian yang menarik adalah saya melihat di ayat 7 dan ayat 8 Wahyu 21, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Aku akan menjadi Allahnya dan ia menjadi anakku. Ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang tidak percaya, orang kecil, orang pembunuh dan seterusnya saudara. Jadi di antara Alfa dan Omega, waktu itu kita merenungkan di rumah, di antara awal dan akhir, di antara Tuhan yang kekal dan maha kekal itu, ada sesuatu yang mesti dikerjakan. Dan sebelum sampai pada ujung Omega sana, dia berkata, siapa menang, dia memperoleh. Siapa penakut, berarti sudah artinya apa? Bukan kalah, perhatikan, bukan kalah, penakut. Yang menang memang menang. Paulus berkata, kita lebih dari pemenang. Dan kita menang bukan karena kita hebat, karena Yesus berkata sudah selesai disalib. Kita memang menang dan menjadi pemenang, tetapi ada penakut. Artinya saya tidak peduli dengan orang-orang yang bukan percaya,
tetapi kepada setiap saudara yang percaya Tuhan Yesus yang berkata, saya percaya. Saudara mari berkata, apa saya hidup dengan penakut? Dan seterusnya di bawah. Renungan hari itu saudara memberitahukan kepada kita bahwa ketika, ya udahlah nggak usah pakai lah ya. Bahwa ketika kita bersama-sama merenungkan Alfa dan Omega, kita perlu sekali saudara bahwa kita ini mengerjakan sesuatu di antara itu. Dan itu dalam rangka kita sudah menang. Jadi pergumulan kita bukan pergumulan seperti orang yang kalau saya berjuang nanti saya menang. Kalau saya nggak berjuang saya kalah. Enggak. Berjuang nggak berjuang menang. Tetapi yang menjadi pemenang di ujung, yang menikmati kemenangannya adalah orang yang berkata saya mau berjuang. Iya kan? Jadi perjuangan kita sudah bukan yang berkata, aduh nanti kalau kalah gimana ya? Aduh nanti kalau kalah, bukan. Tidak. Amin. Amin. Kekristenan saudara dibangun bukan di atas kemampuan diri. Kekristenan dibangun di atas anugerah Yesus Kristus. Kalau demikian, di dalam perjalanannya anugerah. Kalau demikian, di akhirnya anugerah. Sola gracia itu kan. Saudara, itu sebab hari-hari ini saya ingin mengajak kita belajar tentang Rasul Paulus. Selama bulan Januari kita merenungkan tentang Rasul Paulus. Yang buat saya, kita semua sudah tahu tentang beliau, tentang Rasul Paulus. Tetapi ketika memikirkan tentang Rasul Paulus lebih dalam, kita terperanjat. Nah, hari ini saya ingin mulai dengan, memang waktu tanggal 2 Januari, seperti renungan yang saya kirim kepada teman-teman, kepada saudara lain. Saudara, memang itu berkenaan dengan, Kisah pasal 13. Ya, hari itu tentang Paulus yang begini-begini setelah dia menjalankan misinya. Tetapi saudara, hari-hari ini kita memikirkan tentang Paulus yang dimulai, saya mulai dengan bahwa Paulus orang hebat, orang sukses. Saya menulis saudara, Paulus rasul yang bekerja dan paling efektif. Menulis 13 atau 14 surat kitab perjanjian baru, paling banyak membangun komunitas atau jemaat. Paulus rasul dan bapak rohani, membapai Timotius. Paulus rasul dan penginjil, kemana-mana memberitakan Injil kerajaan Allah. Paulus rasul dan gembala yang merawat jemaat seperti ibu merawat anaknya. Paulus rasul dan menanam gereja Antioquia, Efesus, Galatia, Korintus, dan lain-lain. Paulus rasul dan penulis Alkitab. Paulus rasul dan pengajar. Saudara, bahkan di dalam satu buku ensiklopedi orang-orang terkenal di dunia yang nulis orang Islam, itu nomor 1 dia tulis Muhammad, nomor 2 Paulus, nomor 3 baru Isa Al-Masih. Orang Kristen protes, loh kenapa Yesus di bawah, Paulus di atas? Kita nggak berani protes soal Muhammad, nanti repot urusannya. Kita protes, kenapa Paulus di atas, ini Isa Al-Masih di bawah? Mereka bilang Isa Al-Masih betul pendirinya, Isa Al-Masih betul pemulanya. Tetapi tanpa Rasul Paulus, tanpa Paulus Rasul, kekristenan gak ada apa-apanya. Saudara, waktu dulu saya pikir emang kurang ajar orang-orang nulis sembarangan. Kalau gak ada Yesus semua juga gak ada, gitu kan? Tapi secara manusiawi, secara data, secara pekerjaan, secara statistik, betul. Kalau nggak ada Rasul Paulus, kekristenan nggak tahu seperti apa. Itu sebab penting-pentingnya Rasul ketiga masih ini dipilih. Nah, sekarang kita berkata, ya, apa rahasia sukses Paulus? Saya menulis ada 4. Mudah-mudahan keburu, kalau nggak keburu nggak apa-apa. Kita toh akan hidup sepanjang tahun bersama-sama, ya kan? Satu selesai. Ya, dulu saya apa-apa, semua yang saya tahu, grup dikasih semua. Besok ada orang bingung, saya bingung. Sekarang nggak apa-apa, sedikit nggak apa-apa. Kita sedang mengerjakan sesuatu antara Alfa dan Omega, dan kita mau menjadi pemenang yang memang sudah menang, menyatakan diri sebagai pemenang. Oke? Belum ada perubahan apa-apa dari 2021 sampai 2022. Kita belum jadi orang-orang yang diberkati untuk memberkati. Kita belum jadi orang-orang yang
tanda kutip menjadi berkat besar bagi banyak orang. Belum, masih sama aja. Coba lihat kiri kanan depan bawah. Sama aja kita begitu begini doang. Tapi 2022 perlu memandangnya berkata begini. Mau yang lampau yang akan datang, mau hasilnya seperti apa, tidak urusan saya. Hasil urusan Bapak. Tetapi urusan saya berjalan sebagai pemenang. Karena memang sudah menang. Lalu waktu digebukin kalah gimana? Nggak apa-apa, masih berdiri juga. Gubuk, jatuh lagi bangun, masih berdiri juga. Kenapa? Karena we are more than conqueror. Kita lebih dari pemenang. Amin. Nah, bagaimana Paulus bisa sukses? Pertama, visi. Nanti kita lihat. Kedua, dia punya sikap hati yang benar. Nanti kita lihat. Dia berani bekerja keras dan dipimpin Roh Kudus. Terakhir, dia bekerja sama. Yang keempat ini muncul ketika saya semalam atau 2 malam sampai 3 sebenarnya. Lalu saya ingat Coach Oscar, Coach Yo di komunitas talk bilang kerjasama yang penting kerja. Kenapa nggak ada? Saya pikir, wah nggak cocok nih. Tiba-tiba saya ingat buka kitab Roma. Di akhir kitab Roma Paulus berkata, dari si anu, panjang sudah, saya tulis nanti di bawah. Di dalam kitab Kolose kalau nggak salah di bawah, dia berkata lagi, saya nggak panjang melebar cari lagi, cukup 2 alasan. So ingat baik-baik, di dalam kekristenan cukup 2 alasan. Kalau 3, 4, 5 itu urusan Tuhan. Artinya kalau 2 benar memang begitu. Ya kalau dalam bahasa hukum, bahasa Alkitab, 2 saksi adalah saksi. 1 surat Roma, dari Timotius, dari Lukius, dari Tertius, dari Gaius, dari Erastus, dari Quartus, dari Kolose, dari Aristarkus, dari Markus, dari Yesus yang disebut Justus, dari Epafras, dari Tabib Lukas, dan seterusnya. Artinya Paulus gak sendirian. Betul? Begitu dia hebat, mengapa? Ada orang-orang yang menyertai dia. Dari A, B, C, D, E, F, G, Z. Dan termasuk dia menjadi bapak rohani bagi yang terkenal, Timotius. Ya, nah, hari ini pertama kita belajar tentang alasan pertama, visi surgawi, heavenly vision. Kisah 26:19, ini menjadi ayat acuan untuk soal visi. Kisah para Rasul 26 ayat 19, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Ini kalimat Paulus waktu dia mengadakan pembelaan kepada Raja Agripa yang adalah raja orang Yahudi, yang adalah mengerti dan menghidupi agama Yahudi. Kalau sudah baca kisah 26 di depannya dikatakan, aku bersyukur bisa ngobrol sama kamu, membela perkaraku di hadapan kau yang mengerti adat istiadat Yahudi. Tetapi dia berkata terus di situ dia berkata begini, aku berjumpa dengan Yesus, dan seterusnya sampai ayat 19 dia berkata. Perjumpaannya dia berkata itu secara visual, vision, penglihatan, bukan secara fisik. Kenapa? Kalau kisah 9 dikatakan orang-orang yang beserta Paulus memang melihat sinar itu, mendengar bunyi, tapi nggak tahu apa-apa. Cuma Paulus yang menangkap. Ya dari siang hari bolong itu bukan lagi mimpi, tetapi ada vision dan begitu hebatnya terang. Yang lebih terang dari matahari. Renungan hari ini kan begitu. Saya senang dengan kalimat Alkitab yang memberitahukan kepada kita sesuatu yang di luar natural. Terang matahari paling hebat, saudara, betul nggak? Tetapi ada cahaya yang lebih terang dari cahaya matahari. Siapa itu? Yesus Kristus. Ketika dia muncul, syuk, normal kalau Paulus tanda kutip buta sementara. Karena terlalu terang pasti buta, itu normal. Tetapi nggak penting soal butanya. Kalau buat saya tadi pagi saya merenungkan, kenapa dia mesti buta ya? Bukankah Tuhan berkuasa? Begitu berjumpa, ketemu, nggak buta dong, langsung bisa bekerja. Tuhan mau dia mencerna visi itu. Tuhan mau dia 3 hari itu berdiam, nggak lihat apa-apa kecuali mengingat perjumpaannya dengan Yesus. Kalau pagi tadi sudah baca renungannya dikatakan Paulus langsung tanya waktu berjumpa dalam
Yesus di dalam perjalanan ke Damsyik, siapa engkau? Wow, gereja Tuhan, tubuh Yesus, orang Kristen. Perhatikan, kalau kita dianiaya, orang itu bukan aniaya kita. Sekaligus dia sedang menganiaya Tuhan Yesus. Yesus berkata, akulah Yesus yang kamu aniaya. Wow, dia nggak bilang kamu menganiaya gerejaku, kamu menganiaya umatku, kamu menganiaya orang kasih. Tidak. Dia berkata, akulah Yesus. Dan Paulus belum pernah jumpa Yesus. Yesus sudah naik ke surga, Pentakosta sudah terjadi. Dia baru muncul dalam Kisah Para Rasul. Dia orang yang sama sekali tidak kenal Yesus secara fisik. Tetapi berjumpa di dalam Kisah 9 dikatakan, akulah Yesus yang kamu aniaya. Di situ muncul doktrin tentang gereja yang dahsyat dari Paulus. Gereja adalah tubuh Yesus Kristus. Kalau tangan saya dipukul, yang sakit betul tangan, tapi otak saya beritahu sakit. Kalau otak saya nggak nyambung sama syaraf di tangan saya, digebukin, dipotong tenaganya saya. Loh. Tapi karena tubuh ini melekat kepada kepala, ketika tubuh dipukul, kepala sakit. Yesus berkata, akulah yang kau aniaya. Wow, saudara, ini gereja. Lihat dari kanan, sepi. Saudara yang di online nggak tahu berapa orang di sini, tapi cukup untuk disebut gereja. Karena gereja bukan 50, 100 ribu, bukan 2-3 orang kumpul dalam nama Yesus, itu gereja. Boleh kumpul 1000 orang nggak ada Yesus, bukan gereja. Saudara bilang, ini si Roni bela-bela diri aja. Orang dikit pakai teori-teori, bukan teori, bukan. Saya mau berkata, ketika saudara di mikrolab bertiga dalam Tuhan, itu gereja. Ketika saudara dalam misi bertiga dalam nama Yesus, itu gereja. Ketika saudara berkancah di dunia politik berdua bertiga dalam nama Yesus, itu gereja. Dan ukuran gereja paling kecil, paling gampang adalah rumah tangga, ya kan? Saya nggak bisa cari Pak Martin kapan-kapan, Pak Nathan kapan-kapan, nggak bisa. Tapi saya hampir selalu bisa cari istri saya. Jikalau 2 orang daripadamu di dunia ini, kata Tuhan Yesus, sepakat minta apapun juga. Karena jikalau 2-3 orang berkumpul dalam aku ada di situ. Dahsyat, saudara. Itu gereja. Jadi kalau saudara kemana-mana, saya tuh mulai gak tahu kapan, belakangan lah, mungkin 5-6 tahun terakhir, kalau orang tipu saya suka bilang sama istri saya, dia sedang nipu duit Tuhan, bukan nipu uang saya. Orang jahat sama saya nggak bilang kurang ajar atau jauh, bukan. Dia sedang jahat dengan tubuh Yesus Kristus. Betul? Mengapa? Karena kita adalah gereja. Wow, kalau kita punya pikiran bahwa kita tubuh Yesus, dan apapun dibuat orang kepada kita berkenaan dia sedang kepada Kristus, tergantung. Kalau baik, Tuhan senang dengan dia. Nggak baik, hati-hati. Itu urusan Tuhan sama dia. Jadi kita nggak usah dendam, kan? Amin. Orang jahat sama kita dendam, nggak usah. Orang baik sama kita, lalu kita sanjung dia nggak usah juga. Biasa-biasa aja, ya kan? Berkenaan dengan visi ini, saudara, Paulus berkata, dia tidak pernah, dia tidak pernah melalaikan, penglihatan yang dari surga. Apa, saudara? Kalau saudara lihat di dalam kitab, ya, dibilang dalam Kisah pasal 26 ayat 17, ya, ayat di depannya. Aku akan mengasihkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Ayat 17 dalam terjemahan baru bahasa Indonesia, kesannya adalah Paulus diutus menjadi rasul bagi orang Yahudi dan bagi orang non-Yahudi. Tetapi dalam terjemahan lama, ya, saudara, saya mohon, kalau saya punya Alkitab, diinstal Alkitab yang gambar biru, paling gampang itu. Kenapa gampang? Karena saya sudah melewatinya. Yang gambar biru,
dan dari sate. Dan di situ banyak terjemahan lain. Diklik, jangan tanya terjemahan baru. Yang kita punya buku Alkitab biasanya terjemahan baru. Klik terjemahan lama, di download. Klik bahasa sehari-hari, di download. Klik terjemahan literal, cukup 4. Bahasa sekarang yang kita pakai, Alkitab kita, terjemahan lama, terjemahan sehari-hari yang mudah dimengerti. Satu lagi Alkitab literal. Karena literal itu kadang-kadang bahasanya agak ngejelimet, tapi kalau literal namanya adalah begitu ditulis dalam bahasa Ibrani. Kalau di dalam Perjanjian Baru, kalau Perjanjian Lama Ibrani ya. Nah saudara, dalam terjemahan lama dibilang begini, sambil melepaskan engkau daripada kaum itu. Siapa kaum itu? Orang Israel. Dan daripada orang kafir yang aku ini suruhkan engkau pergi. Jadi lepas dari bangsa Yahudi, juga daripada orang kafir, orang non-Yahudi, yang aku suruh kamu kepada mereka. Paulus rasul untuk orang non-Yahudi. Dan memang perlu lebih luas, karena Yahudi hanya satu bangsa saja. Yang lain, bangsa-bangsa lain. Artinya jelas, visinya adalah kepada bangsa-bangsa lain. Kalau baca Alkitab, sayang kita bisa panjang lebar baca sendiri Kisah Para Rasul, saudara membaca seperti lebih indah dari kopi Miho. Ya, baca Kisah Para Rasul, pemaparan gambaran tentang bagaimana Roh Kudus bekerja. Atau kalau buat saya, bagaimana Roh Kudus memimpin Paulus mengerjakan panggilannya. Kisah Para Rasul. Kalau buat saya, Kisah Para Rasul bisa jadi disebut Kisah Rasul Paulus. Sampai pasal 28 ditulis, Paulus tinggal di rumah yang disewanya sendiri dengan bebas memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Yesus Kristus. Jadi Paulus semua. Kenapa? Sepanjang Kisah Para Rasul ada 175 kali nama Paulus. Kalau lihat di Alkitab elektronik kita, diklik aja nama Paulus, klik Paulus, ketik Paulus, lalu klik di bagian bawahnya Kisah Para Rasul saja. Muncul berapa kali dia. Kalau kita nggak klik itu di seluruh Alkitab. Kalau kita klik Perjanjian Baru doang, di seluruh Perjanjian Baru saja. Klik Kisah Para Rasul, muncul 175 kali. Saya cek yang mana bukan Paulus yang rasul, cuma sekali. Yaitu Sergius Paulus, gubernur. Di Kisah Para 13 tadi. Sisanya 174 dari 28 pasal Kisah Para Rasul, 174 nama Paulus. Artinya apa? Ini dahsyat sekali orang. Mestinya Lukas bilang ini, Theophilus, aku membukukan buku yang kedua ini, aku mau bercerita tentang Paulus. Iya kan? Muncul terus Paulus tuh. Dan karena Paulus dibilang kepada orang kafir, kepada orang non-Yahudi, maka saya mesti tahu, ketika diberitahu bahwa dia akan pergi kepada orang non-Yahudi, Roh bicara sama dia, kamu tidak akan mati. Kamu harus pergi ke Roma menghadap Kaisar. Maka harus baca Kisah Para Rasul, ada bagian Raja Agripa dan beberapa pengadilan bilang, mestinya orang ini Paulus bisa dibebaskan kalau dia tidak naik banding kepada Kaisar. Sudah tahu kenapa dia naik banding kepada Kaisar? Karena dia sedang mau menyatakan apa yang Tuhan Yesus bukakan. Dia harus mengerjakan visinya. Ini pintar Paulus, ya kan? Kalau pakai biaya sendiri berapa duit ke Roma? Ya kan? Dia bilang, aku naik banding pada Kaisar. Kaisar dari mana? Ada di Roma, pusat dunia waktu itu. Maka dia mau nggak mau diutus ke sana oleh biaya Romawi, oleh penjagaan ketat, oleh akomodasi dan segala macam dari negara. Hei, saudara, ini luar biasa. Gimana caranya kita mengerjakan panggilan Tuhan? Sementara mengerjakan panggilan Tuhan, kita sedang dibiayai oleh negara. Bukan ada cara lain kecuali kita jadi aparat. Siapa bilang? Enggak. Rasul Paulus nggak sama sekali berkenan kerja sama pemerintah Roma. Tapi Alkitab bilang dikirim 200 pasukan, dikirim, dibilangin begini, dijagain, dikasih makan, temennya boleh nampingin, ya kan?
sama Rasul. Wow, visi yang dari Tuhan. Kalau dihidupi, keindahannya luar biasa. Maka Paulus bilang, sekalipun dia melawan binatang buas, pengkhianatan dari dalam, berarti di dalam komunitas Paulus yang dahsyat itu, yang dipenuhi roh itu, ada pengkhianatan juga. Jadi jangan heran kalau di gereja ada pengkhianat, jangan heran. Ya, ada Yudas-Yudas yang udah tanda kutip reinkarnasi ada di gereja, saudara. Enggak, gereja kita aman, nggak ada. Siapa bilang? Di mana-mana tiap gereja ada aja sempalannya, ya kan? Tapi kita mesti belajar berkata, siapa tahu memang dia dari Tuhan, ya kan? Utus aja dia, tumpangin tangan, rangkul dia. Kalau dia nggak mau, nggak apa-apa. Kalau mau, kita bekerja sama tetap. Tetapi yang penting, saudara, dari semua itu, Paulus bilang bahkan karam kapal, hampir mati. Kalau bukan karena visi, nggak mau. Saudara, saya ingin berhenti berkenaan dengan visi ini. Saya tidak tahu berapa banyak dari kita hidup, ya termasuk kredit online yang melihat tayangan ini, berapa banyak dari kita hidup karena visi. Apa yang Tuhan buka bagi hidup kita. Saya ulang. Saudara, kita perlu hidup apa yang Tuhan buka bagi hidup kita. Bukan hidup asal lewat, bukan hidup apa kata orang, bukan hidup diperintah oleh orang, bukan. Visi sejatinya dari Tuhan. Memang ada visi yang pribadi, itu abaikan saja. Semua kita punya kehendak, semua kita punya cita-cita. Tetapi cita-cita kita mesti dicocokkan dengan apa yang Tuhan buka. Saudara bilang, saya kan cuma sekedar orang kecil, bekerja ABC dari tunggu. Enggak. Ingat di depan kita ngomong, ada Alfa, ada Omega. Itu Tuhan kita, Tuhan semesta alam. Sepanjang itu dia berkata, aku mau kamu menjadi pemenang. Pemenang di mana? Pemenang dalam area kita masing-masing. Pemenang di domain kita masing-masing. Pemenang dalam bagian yang mesti kita kerjakan. Amin. Saudara, dunia mengajar kita, bukan cuma kita, dunia. Di dunia MLM AFC yang saya ikuti, ada satu orang dari Semarang, supir taksi. Dia nangkep visi untuk menjadi besar dengan AFC. Penumpangnya salah satu peringkat tertinggi dari AFC di Ancol, di Semarang. Setelah selesai, dia terngiang-ngiang dia mau gabung. Perlu duit 3,3 atau 3,4 juta. Maka dia jual kalung istrinya. Oh, istrinya marah-marah. Dia jual, dia beli 2 box, berjalan. Setiap hari mau kemanapun, ke Alfa, kemana, dia bicara AFC. Istrinya mau train dia, mau tinggalin dia karena suaminya bukan kerja baik-baik jadi supir taksi, malah berani nyeleneh. Singkat cerita, ketika dia kesaksian, semua orang berkata, wih hebat betul. Dia jadi samurai. Samurai itu penghasilannya kira-kira 100 sampai 150 juta per bulan. Saya mau bilang begini, ini cerita di dunia. Cerita di dunia yang nyata. Dan cerita macam ini banyak, ya kan? Kalau ke Gramedia, masih tutup kalau sekarang. Kalau masuk Gramedia sekarang, lihat di online, cerita aja. Cerita orang sukses. Orang sukses jarak orang gede, orang kecil, tapi yang gila-gila. Salah satu, karena mereka ada visi. Bayangkan saudara, kepada visi yang dari AFC, sopir taksi itu nggak layak, dan dia berhasil. Kita kepada visi yang dari atas. Saudara, kalau orang tanya, Roni ngapain NTC? Orangnya sekarang tinggal 20 ya, 30 ya. Ngapain buang hidup di situ? Makin hari, makin kemari, apalagi setelah saya bergabung di TOF, saya makin melihat lebih jelas.
Gimana kalau toh nggak sampai kepada tujuan yang maksud Tuhan? Yang seperti saya lihat, nggak apa-apa. Saya pulang ke surga. Saya bilang maaf Tuhan, saya salah lihat. Tapi saya nggak percaya itu. Kalau Tuhan bilang Roni, toh salah, saya belok. Amin. Sudah saya menangkap orang tulus sekalipun salah, Tuhan akan belok itu. Kalau nggak tulus, salah, bablas. Ini mengerikan. Mau di gereja, mau di dunia politik, mau di perdagangan, mau bisnis, mau pendidikan, apapun, kalau nggak tulus, bahaya sekali. Tapi ketika hati terbuka di dalam Tuhan, Tuhan saya cuma ngerti Engkau dia. Saya coba ngerti Tuhan mau pakai saya, nggak ngerti yang lain. Saya bodoh nggak mengerti. Tuhan Yesus bilang dari ucapan bahagia yang pertama adalah berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Saya bilang Tuhan saya miskin. Di depan orang kaya bilang miskin normal. Di depan orang miskin bilang miskin dia bilang Bapak ngaco. Saya kan lagi renovasi rumah nih, ada tukang di ini Lavia, itu Laves. Jangan salah. Saya ngomong, Pak, ini iya Pak, semeter kubik 500.000 lah. Itu oleh bata-bata ringan tuh. Namanya apa? Hebel. Hebel. Dia bilang mahal juga ya Pak. Buat Bapak mahal. 500.000 mahal, murah sih. Mahal lagi, betul nggak? Kalau makan kita semua rame-rame nih, 30 porsi. Ya kecengan sekitar berapa? 1 jutaan. Yang bayar bukan saya, pakai duit gereja. Kapan nggak pakai duit gereja? Kadang-kadang kalau Pak Cecep datang, bukan dia bayar sendirian. Tapi, ya, yang saya mau bilang 1 juta cukup tuh orang 30 orang makan sederhana. 5.000 lumayan, ya. Tuh jangan Bapak nih nggak ada apa-apanya 15.000. Kalau saya tuh, saya pikir-pikir, dia belum tahu ya. Memang sih naik mobil kelihatan keren. Dia belum tahu di dompet gua kadang-kadang cepet-cepetnya nggak nyampe. Cuman tampang sih emang kelihatan bos. Tapi saya mau bilang itu nggak penting. Yang penting adalah ketika kita tahu betul, saudara, ada panggilan Tuhan, ada visi. Oh saya nggak mau. Orang bilang, Rod ngapain mau waktu buang hidup? Ini kita buang hidup menjelang 12 tahun NPC. Di tahun ke-12. Wow, dahsyat saudara. Di tahun ke-12, ini tahunnya. Kita sedang membahas prinsip 12. Kita akan membahas 12 minggu. Kita akan membahas 12 bulan. Kita akan membahas kejadian 12 ketika Abraham keluar. Kita akan membahas tahun ke-12. Ini tahunnya. Dan Tuhan mau sebentar lagi kita menyaksikan kemuliaan Tuhan sama-sama. Di sini sebagian sudah, tinggal Pak Beng Sunlo sama Pak Cep. Ayo gabung sama prinsip 12, ya kan? Gak apa-apa kita orang segini. Pertengahan tahun, saya yakin kita repot tampung orang. Kenapa? Orang bilang, gue ikut dong, kenapa? Kita bilang, kepada visi yang dari atas, tidak pernah kutidataan. Sombong nggak? Bukan sombong. Karena kita mengerjakan sesuatu yang Tuhan buka. Nah saudara yang kasih Tuhan, mengapa Paulus begitu dahsyat? Ya nanti minggu depan kita bahas tentang alasan kedua, tentang kerohanian. Tetapi pertama ini tentang visi. Kepada visi yang dari surga, kita tidak boleh tidak taat. Saudara saya mau beritahu, hidup kita ini nggak ketahuan berapa panjang, ya kan? Setiap kita ini ada takarannya di sono, ya kan? Si Anu 70, si Anu 40. Kalau dia belum 40, bisa kan? Berapa banyak kita bilang ini? Ih, heran ya, kemarin masih chatting, kok hari ini udah meninggal? Ya kan? Umur bukan urusan, berapa panjang. Ada yang 50-an, 60-an, 70-an. Kalau pergi ke Pondok Rangon, ada yang umur 2 hari, ada yang 2 bulan, ada yang 20 tahun, ada yang 90 tahun. Variasi. Siapa banyakan nggak penting. Kemarin COVID, orang bilang hati-hati orang tua, hati-hati anak-anak. Faktanya teman kita yang masih produktif, masih umur 20,
hilang juga. Betul? Mau pakai corona, mau nggak pakai corona, COVID, nggak penting. Yang pasti takarannya segini. Dan selama segini, saya rindu ketika saya sampai di sini, di akhir. Saya berkata, Tuhan, saya sudah mengerjakan apa yang mesti saya kerjakan. Loh, kamu kan nggak berhasil, kamu nggak penting. Yang penting adalah saya sedang menjalani apa yang Tuhan ingin saya jalani. Banyak pendeta mau Tuhan kalau boleh mati di mimbar. Makanya ada beberapa pendeta jatuh serangan jantung. Saya nggak penting. Saya jadi pendeta bukan soal khotbah. Saya jadi pendeta cuma ngerti satu, kerjakan panggilan, hidupi yang Tuhan mau saya hidupi. Ketika lagi ngobrol, ketika lagi apapun tidak masalah. Tapi saya rindu seperti Yakub, sebelum meninggal memberkati semua, tarik kakinya ke ranjang, lalu pulang. Amin. Saudara, sebelum itu tiba, jangan bilang saya udah begini. Enggak. Setiap kita ada panggilan, setiap kita ada visi. Amin. Mari katakan kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan buka bagi saya mau mengerjakannya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, biarkan setiap kami melihat dengan terang apa yang Tuhan bukakan. Di dalam nama Yesus dibuka. Sudah melihat apa yang Tuhan bukakan. Hidupi itu. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarkan kami berani melangkah kepada visi yang dari atas itu. Kepada visi yang dari surga itu. Supaya kami boleh hidup dan menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan ingin meneguhkannya sebentar dengan perjamuan Tuhan, di mana kami ambil bagian bersama-sama. Kami mengingat Yesus yang mati dan bangkit, yang sudah menang, yang mau kami hidup sebagai pemenang. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, mestinya kita perjamuan kudus awal bulan, tapi karena kita tanggal 9 baru mulai, kita akan ambil bagian dari meja perjamuan Tuhan. Mari berdiri saudara, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami mengambil bagian dari meja perjamuan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, setiap kami yang mengambil bagian dari meja perjamuan Tuhan, mengingat Tuhan yang hidup, mengingat Tuhan yang sudah bangkit, yang sudah menang, membawa kami kepada kemenangan yang gila gembira pada zamannya, pada harinya, pada gilirannya, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara silakan ambil bagian. Saudara mulai maju ke depan, ambil. Ya, di roti yang disediakan ada ayat. Haleluya. Sudah terima roti, lihat ayatnya. Kalau mau difoto. Banyak orang bilang, ih saya dapat ayat ini loh bagus. Saya kasih tahu sebelum sudah terobsesi oleh sesuatu yang salah.
semua ayat yang ditulis pasti bagus. Karena yang nyusun pasti ayatnya bagus-bagus. Kok tahu? Saya pernah nyusun ayat macam begini. Ya, pasti nggak ada ayat yang jelek. Tetapi momentumnya adalah kalau itu persis dengan pergumulan saudara. Boleh baca. Saya baca Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Wow, saudara, di dalam terjemahan yang saya tahu, karena saya pernah membahas bagian ini, berbahagia orang yang pure in heart, hatinya murni, nggak bercampur, akan lihat Allah. Saudara, saya tahu Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di antara kita, mengerjakan sesuatu melalui Toh. Maka saya tahu akan besar kemuliaannya. Hanya satu yang Tuhan minta, murnikan hati. Amin. Silakan kalau ada yang mau baca lagi sebelum nanti kita lanjutkan perjamuan. Ada yang mau baca? Titus 2 ayat 11 berbunyi, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Amin. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Wow. Silakan. Amin. Satu lagi, kalau ada yang saudari, ini ada dua saudara. Siapa saudari? Mazmur 37 ayat 30. Mulut orang berani mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Amin. Satu lagi terakhir siapa? Amsal 24 ayat 1. Jangan diri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Amin. Ya, saudara, ayat ini meneguhkan kita. Sebenarnya semua ayat. Tetapi mari angkat roti ini. Tuhan Yesus berkata pada waktu dia diserahkan, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Berabad-abad lalu Yesaya berkata, lebih 2000 tahun lalu Rasul Petrus berkata, hari ini kita berkata dengan iman, oleh bilur-bilur Yesus kita telah disembuhkan. Mari makan bersama-sama. Karena Yesus berkata, dagingku benar-benar makanan. Mari makan dengan syukur. Demikian setelah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi dosa kita. Mari minum, karena kita yang sudah disucikan oleh darah Yesus. Dan Yesus berkata, darahku benar-benar minuman. Mari minum dengan bersyukur. Bapak, terima kasih untuk perjamuan Tuhan yang boleh kami rayakan di awal tahun ini. Kami percaya Tuhan, kemenangan Yesus menjadi juga kemenangan kami. Itu sebab biarkan kami berjalan dengan visi yang Tuhan bukakan, supaya dunia tahu Engkau hidup melalui kami. Terima kasih Tuhan. Bagimu-lah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru,
kasih karunia Tuhan Yesus yang melimpah-limpah itu, di dalam kasih Allah Bapa yang tidak pernah berubah, dengan kekuatan, daya ledak, terobosan dari Roh Kudus, turun atas saudara sekalian, atas kita sekalian, sehingga kita hidup hari demi hari lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus, sama katakan amin. Puji Tuhan, saudara silakan duduk. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebentar kita break, kita bisa makan bersama-sama. Nanti Coach Oscar akan bicara tentang hal-hal yang perlu berkenaan dengan bagaimana kita menghidupi visi kita. Amin. Shalom, Tuhan berkata saudara.